Gawat, kelemahan utama militer raksasa China akhirnya terbongkar. Saat ini China mungkin memiliki kekuatan militer terbesar kedua di dunia. Negeri tirai bambu itu diperkuat berbagai senjata, perlengkapan, dan peralatan paling canggih. Tapi, negara dengan populasi terbesar itu memiliki satu kelemahan yang mungkin tidak dimiliki negara-negara miskin di Timur Tengah dan Afrika. Kelemahan yang sulit ditutupi dengan jumlah pasukan yang luar biasa banyak. Pakar dan peneliti pertahanan di lembaga non-profit Rand Corporation, Timothy Health, menilai pasukan China saat ini tidak punya pengalaman bertempur. Persenjataan teknologi tinggi militer China saat ini memang semakin mengesankan. Tapi nyatanya kemampuan menggunakan senjata dan peralatan itu masih belum jelas. Ada alasan untuk bersikap skeptis. Tulis Health di situs Rand dan diunggah ulang National Interest pada Senin pekan lalu. Sementara pasukan Irak, Iran, Afghanistan, Arab Saudi, Turki, Nigeria, dan sejumlah negara di Timur Tengah dan Afrika lainnya sudah lama bertempur melawan pemberontak dan teroris. Selama beberapa dekade terakhir, China tidak memiliki perlawanan yang berarti. Head mengatakan, terakhir kali militer China atau yang dikenal dengan Pasukan Pembebasan Rakyat atau PLA terlibat dalam pertempuran besar terjadi pada tahun 1979 ketika militer Vietnam yang berpengalaman menghancurkan invasi China yang ceroboh. Saat itu militer Vietnam baru saja mengalahkan pasukan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Sementara Partai Komunis China baru saja membubarkan angkatan bersenjata mereka sendiri lewat pembersihan besar-besaran bermotif politik. Pembentukan PLA menunjukkan keputusan tersebut merusak. Hal itu terbukti banyak operasi yang gagal. Keterampilan pasukan dalam menjalankan taktik rendah. Pasukan infanteri tidak bisa membaca peta dan melakukan navigasi. Karena tidak terbiasa dengan prosedur mengukur dan menghitung jarak tembak, maka tembakan pasukan artileri tidak akurat. Kekalahan itu masih menghantui PLA. Sebagian besar pihak berwenang China mengabaikan konflik memalukan itu dengan cara yang canggung agar cocok dengan narasi Beijing yang mendorong perdamaian. Tapi kebungkaman pemerintah membuat veteran PLA kecewa dengan partisipasi mereka dalam perang, kata Head. Head menambahkan, sejumlah veteran yang berperang dalam pertempuran itu akan pensiun dalam beberapa tahun mendatang. Maka artinya, militer China tidak memiliki personel yang mempunyai pengalaman bertempur. Menurut Head, tidak berarti kelemahan ini membuat China tidak bisa memenangkan konflik yang besar. Tentu, para pakar masih memperdebatkan apakah akan ada pihak yang menang dalam perang besar. Tapi hasil perang dapat dihitung dari kerugian hilangnya nyawa, ekonomi, kehancuran lingkungan, dan kekacauan politik. Kemenangan dalam perang besar artinya salah satu pihak berhasil mencapai tujuan strategisnya sambil menahan pihak lawan meraih hal yang sama. Head menengok ke sejarah untuk menjelaskan peran pengalaman dalam perang. Pada Perang Dunia yang kedua, Amerika Serikat juga tidak memiliki pengalaman perang seperti rekan-rekan Eropa mereka yang sudah melalui berbagai perang termasuk Perang Dunia yang pertama. Tapi, saat itu, Amerika Serikat sudah memiliki sumber daya, semangat perang, dan dasar institusional seperti pelatihan, pendidikan, dan kapasitas untuk memperbaiki diri. Hingga mereka dengan cepat bangkit setelah mengalami kekalahan dari pasukan Jerman di Catherine Pass, Afrika Utara di tahun 43. Sebaliknya, pada Perang Teluk tahun 91, militer Irak sudah berpengalaman setelah bertempur selama 8 tahun dengan Iran. Tapi, persenjataan, doktrin, dan institusi mereka tidak memadai. Pengalaman koalisi yang dipimpin oleh Amerika Serikat tidak sebanyak pasukan Irak, tapi mereka justru memenangkan perang dengan senjata, pelatihan, dan kesiapan sisa perang dingin yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Irak tidak dapat berbuat banyak. Pasukan Amerika Serikat yang saat ini memiliki pengalaman tempur paling banyak dibandingkan angkatan bersenjata lainnya di seluruh dunia. Militer Amerika Serikat sudah berperang selama bertahun-tahun dengan Irak, Afghanistan, dan wilayah-wilayah lain. Perang-perang tersebut tentu berbeda bila Amerika Serikat berperang dengan China. Intensitas pertempuran di perang-perang tersebut masih rendah bila di Amerika Serikat bertempur dengan China. Lawan-lawan Amerika Serikat di perang-perang sebelumnya juga tidak memiliki persenjataan dan peralatan secanggih China saat ini. Sehingga hasilnya pun masih bisa diperdebatkan. Head menjelaskan,
Di level strategis, perang antara pasukan China dan Amerika Serikat tampaknya akan melibatkan pertempuran intensitas tinggi yang tidak pernah dialami kedua belah pihak. Hasil bentrokan pertama dapat berjalan sebaliknya. Dengan persiapan dan rencana dan kondisi yang ideal, maka China mungkin dapat memenangkan pertempuran yang pertama. Namun, menurut Hertz, pertempuran pertama tidak akan mengakhiri perang. Amerika Serikat dapat memanfaatkan kemampuan mereka dalam beradaptasi dan meningkatkan performa mereka dalam pertempuran berikutnya. Sama ketika mereka maju lagi setelah terpukul di Kasserine Pass untuk mengalahkan Jerman. Pada 29 Agustus lalu, pasukan India dan China kembali terlibat bentrokan di wilayah perbatasan kedua negara di Himalaya, tepatnya di tepi selatan Danau Pangong Tso. Beberapa laporan media menyebutkan bahwa India telah mengerahkan Special Frontier Force atau SFF atau pasukan perbatasan khusus untuk melakukan operasi di wilayah Ladakh Timur. Dilaporkan Euro-Asian Times, SFF pada Jumat kemarin yang juga dikenal dengan sebagai Batalion Vikas adalah salah satu unit bersenjata paling misterius di India. Mereka tidak termasuk dalam lingkup Angkatan Darat India, tapi berada di bawah naungan Sekretariat Kabinet. SFF melaporkan pekerjaannya langsung kepada Perdana Menteri. SFF dibentuk setelah Perang Indo-Sino di tahun 62. Ribuan orang Tibet yang diasingkan direkrut sekarang memiliki campuran orang Tibet dan Gorkha. Pada awalnya, SFF diberi nama dengan Establishment 22. Mengingat kerjasama pertahanan tingkat tinggi dengan Amerika Serikat pada saat itu, diputuskan bahwa CIA dan Biro Intelijen akan melatih 5.000 pasukan Tibet untuk kemungkinan misi melawan China. CIA telah terlibat dalam operasi rahasia untuk melatih gerilyawan Tibet untuk melawan pendudukan Tibet oleh pemerintahan China. Namun, ketika hubungan India dengan Amerika Serikat memburuk di tahun 70-an, Washington menarik diri dari inisiatif untuk melatih SFF. SFF telah terlibat dalam beberapa operasi rahasia termasuk perang di tahun 71, operasi Bintang Biru di Kuil Emas Amritsar, konflik Kargil, dan operasi kontra pemberontakan di negara itu. Ada beberapa operasi lain yang diikuti oleh SFF tetapi rinciannya masih dirahasiakan. Terkait bentrokan terbaru dengan China, Angkatan Darat India menyebutkan bahwa Tentara Pembebasan Rakyat China atau PLA telah melakukan tindakan provokatif di wilayah yang dipersengketakan di Pangong Tso. Di sisi lain, juru bicara Komando Western Command PLA Kolonel Zhang Shuili menyalahkan Angkatan Darat India karena menimbulkan ketegangan di wilayah tersebut. Dalam pernyataan yang dikeluarkan pada 31 Agustus malam, Zhang menuduh pasukan India melanggar Line of Actual Control atau garis perbatasan de facto India-China dan menyeberang di tepi selatan Pangong Tso dan jalur Rekin. Keterangan Zhang ditimpali kembali oleh Kolonel Aman Anand dari PRO Angkatan Darat India. Pasukan India mendahului aktivitas PLA ini di tepi selatan Danau Pangong Tso, melakukan tindakan untuk memperkuat posisi kami dan menggagalkan niat China untuk mengubah fakta di lapangan secara sepihak, ujar Anand. Menariknya, SFF biasanya tidak terlibat dalam operasi militer normal, tetapi aksi rahasia. Bentrokan di Pangong Tso merupakan bentrokan kedua yang terjadi dalam 3 bulan terakhir. Pada 15 Juni lalu, tentara India dan China terlibat bentrokan di lembah Galwan Ladakh. Peristiwa itu mengakibatkan 20 tentara India tewas, sementara China disebut memiliki 40 korban jiwa, termasuk seorang komandan. Pasca bentrokan tersebut, China dan India melakukan pembicaraan di level diplomatik serta militer. Kedua negara setuju untuk mengambil langkah-langkah yang bertujuan mengurangi ketegangan di perbatasan.